Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang sempat dipuja-puji oleh supporter Indonesia. Namun pemain keturunan Thailand ini memperlihatkan keanehan dalam beberapa waktu terakhir. Bagot diketahui nggak dimasukkan oleh Sintayong ke dalam skuad di jeda internasional pada bulan Juni. Usut punya usut, sang pemain sedang punya masalah dengan sang pelatih. Cetak Gol coba merangkum keanehan Elkan Bagot sebagai berikut. Generasi paling awal pemain keturunan. Elkan Bagot sudah dielulukan oleh fans timnas Indonesia sejak tahun 2021. Saat itu sang pemain lebih memilih skuad Garuda untuk pilihan tim nasional. Padahal Bagot punya bakat hebat dan masih sangat muda. Selain itu dia juga bisa memilih timnas Inggris ataupun timnas Thailand yang lebih berprestasi dibandingkan Indonesia. Bagot sendiri menjadi generasi pertama pemain keturunan yang dipanggil oleh Sintayong. Sejak saat itu pemain kelahiran 2002 ini selalu menjadi pilihan utama dari coach Sintayong. Nggak heran Bagot sampai saat ini masih menjadi pemain keturunan dengan penampilan terbanyak yakni 22 laga. Kehebatannya sempat dipuji oleh Ricardo Salampessy selaku legenda. Salampessy bilang Bagot merupakan salah satu bek yang punya kemampuan paling lengkap. Bukan pilihan utama di Piala Asia. Sayangnya kontribusi Elkan Bagot mulai sirna seiring berjalannya waktu. Buktinya sang pemain gagal bersaing untuk mengisi sektor pertahanan di Piala Asia 2023. Bagot hanya sekali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Australia di babak 16 besar. Di babak fase grup, pemain kelahiran Bangkok ini lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Bahkan Sintayong lebih memilih Sandy Walsh untuk menjadi bek tengah di laga kontra Vietnam. Sementara Bagot hanya menjadi pemain alternatif untuk strategi rahasia dari Sintayong. Saat menghadapi Jepang, sang pemain dipasang sebagai striker dadakan karena berpostur tubuh tinggi. Strategi Sintayong ini sempat bikin kaget supporter timnas Indonesia. Zainuddin Amali selaku wakil ketua umum PSSI juga heran dengan keputusan ini. Mantan Menpora itu menyebut kalau Bagot kurang cocok karena dinilai kurang mumpuni menjadi penyerang. Dirumorkan bermasalah dengan Sintayong. Elkan Bagot semakin terpinggirkan dari starting lineup utama timnas Indonesia. Alasannya karena sang pemain dirumorkan sedang berselisih dengan Sintayong. Masalah ini muncul karena Bagot menolak panggilan Garuda Muda di playoff Olimpiade. Saat itu timnas Indonesia U23 sudah kehilangan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Namun Bagot tetap enggan membela Garuda Muda meskipun sudah dibujuk. Gara-gara ini sang pemain nggak dipanggil oleh Sintayong di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Saat ditanya oleh wartawan, coach Sintayong memilih tutup mulut soal masalah dengan Bagot. Dia justru meminta para wartawan untuk bertanya sendiri ke sang pemain. Sintayong kali ini tidak membela pemainnya. Dia justru meminta para wartawan untuk bertanya sendiri ke sang pemain. Coach Sintayong memang dikenal tegas dengan pemain yang kurang disiplin. Osvaldo Hai sudah merasakan ketegasan pelatih asal Korea Selatan ini karena sempat mangkir dari pemusatan latihan. Hasilnya, ex Persebaya Surabaya ini sudah nggak pernah lagi dipanggil oleh Coach Sintayong. Lebih tertutup di media sosial. Rumor konflik Sintayong dan Elkan Bagot semakin bertambah liar. Sang pemain juga memilih diam 1000 bahasa karena enggan memberikan klarifikasi. Alhasil netizen langsung ramai-ramai menghujat Bagot lewat akun Instagram pribadinya. Mereka mempertanyakan nasionalisme sang pemain usai mengabaikan panggilan timnas Indonesia. Netizen seolah menyalahkan Bagot karena Garuda Muda gagal tampil di Olimpiade Paris. Kemarahan warganet semakin bertambah karena sang pemain memilih bersikap cuek. Bagot bahkan menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Bek tengah milik Ipswich tahun ini juga menghapus tulisan PSSI dan emoji bendera merah putih di dalam bionya. Setelah dihujat habis-habisan, Bagot justru lebih memilih untuk berlibur ke Amerika Serikat bersama kekasihnya. Itulah ulasan keanehan Elkan Bagot. Bagaimana pendapatmu? Apakah Elkan masih layak untuk menjadi bek andalan timnas Indonesia setelah persoalan ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.